Kenapa nggak bisa interact transfer gitu kan. Waktu itu kami berupaya memfasilitasi pemulangan para WNI itu, khususnya jemaah tablik ya. Sebenarnya ada cita-cita pengen jadi diplomat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita di podcast season 2 atau part 2 ya dari KJRI Vancouver. Apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial tentunya, yang menjadi harusnya memang Bapak ini menjadi pusat pertanyaan ya biasanya kalangan para WNI yang di wilayah kerja KJRI Vancouver. Selamat datang Bapak Daniel Nugroho. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat, Ya. alhamdulillah. Bapak Daniel Nugroho ini sekarang menjabat sebagai konsul protokol dan konsuler di KJRI Vancouver. Adapun beliau tentunya dari Jakarta ya Pak? Ya, sebenarnya bukan dari Jakarta, tapi saya ini cross post Oke. dari Islamabad, Pakistan. Jadi Oh, sebelumnya di Islamabad dulu? iya. Oh, jadi- dari Jakarta dikirim ke Islamabad. Yes. Di Islamabad sebagai konsul protokol konsul juga Pak? Dulu di Islamabad saya menjabat sebagai fungsi ekonomi kebetulan. Fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi 2. Fungsi ekonomi 2. Yes. Oke, kegiatan-kegiatan diplomasi ekonomi tentunya di Iya. sana ya. Oke, Pak Daniel. Sudah berapa lama Pak bergabung di Kementerian Luar Negeri? Oke. Saya CPNS di Kementerian Luar Negeri itu 2014, 2015 diterima. Berarti udah 6 tahun lebih lah ya. 6 tahun. Iya. Wow. Sudah cukup lama ya, Pak. Berarti Iya. ini posting pertama atau kedua? Posting pertama, tapi posting pertama ini kasusnya khusus karena 2 negara gitu. Oke. Karena kan kebanyakan hanya 1 negara aja. Mantap, mantap. Berarti gini, Pak. Bapak sebelumnya di Jakarta, Jakarta ke Islamabad, Islamabad baru ke sini. Yes. Tapi selama 6 tahun bekerja di Kementerian Luar Negeri tentunya pastinya sudah pernah ke beberapa negara dong. Sudah kemana aja nih? Sebenarnya udah banyak sebenarnya. Hampir semua benua udah saya kunjungi. Wow, berarti bukan nggak banyak Pak kalau gitu banyak dong. Hampir semua benua udah dikunjungi. Iya, jadi saya pernah ke Afrika, saya pernah ke Eropa, saya pernah ke Amerika, saya pernah ke Oke. Pasifik. Oke. Ya, Dari statement yang tadi hampir semua benua sudah dikunjungi. yes, kecuali Ada nggak pengalaman yang memang sangat terkesan gitu sedang melakukan proses diplomasi tentunya apapun itu di negara mana atau melakukan apa gitu Pak? iya. Tahun 2016 kalau nggak salah ya, saya tuh pernah dinas waktu itu ke satu negara kepulauan di Karibia. Karibia. Iya, jadi kepulauan Karibia. Nah, yang terkesan dari perjalanan tersebut adalah karena konektivitas jelek waktu itu Oke. untuk penerbangan. Total waktu perjalanan saya berangkat dan pulang, Hmm. berangkat tuh 3 hari 2 malam. Berangkat aja. 3 hari 2 malam. Itu pesawat terbang. Konektivitasnya jelek, jadi kami harus pindah ganti pesawat, kemudian transit, kemudian nginap gitu. 3 hari itu. 2 malam. Dari mana startnya? Dari Indonesia. Wow. Indonesia, kemudian Belanda ke Surinam ke Trinidad Tobago baru sampailah di tempat tujuan negara Di yang Karibia. ya senang. Ada apa di sana Pak? Untuk melakukan proses diplomasi apa waktu itu? Waktu itu kami ada program kegiatan bantuan teknis. Waktu itu kami membawa guru batik dari Yogyakarta. Oke. Dia diminta untuk mengajar tie dye. Jadi cara mewarnai kain. Oke, itu Dengan sasarannya orang-orang sana. orang-orang sana ya. Wow. Mhm. Wow. Salah satu diplomasi budaya kita. Diplomasi budaya ya. Mhm. Oke. Berlangsung berapa lama di sana Pak? Dulu 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu. Setelah itu kembali ke Indonesia Yes. dengan guru tersebut ya. Iya. Wow, keren juga ya. Oh, 3 hari 2 malam. Iya, jadi 3 hari kita ngajari orang Karibia untuk
teknik dasar membuat batik ya, teknik dasar oke. aja. Dengan peralatannya di bawah itu di pesawat. Iya. Lengkap ya. Yes. Itu salah satu pengalaman Bapak ya. 2016 deh, Pak. 2016. Wow, oke. Terkait dengan kekonsuleran, Pak. Ada nggak pengalaman yang selama Bapak menjadi diplomat gitu kan, entah tentang perlindungan WNI di negara mana atau kejadian-kejadian berkaitan dengan WNI tentunya. Oh. Kebetulan waktu di Pakistan, oke. ya semua negara memang terdampak COVID ya. Oke. Nah, Pakistan itu kebetulan agak dekat dengan Cina. Letak dekat geografisnya, dengan Cina. iya, jadi tepat di bawahnya Cina. Nah, Pakistan ini khusus, kenapa? Karena dia ada jamaah tabligh. Oke. Jamaah tabligh itu kan dari Indonesia terutama itu banyak di India, banyak di Pakistan, banyak di Bangladesh. Nah, waktu COVID sampai di Pakistan, akhirnya lockdown. Nah, Iya. nggak bisa pulang lah itu. WNI di Yes. sana. Oh, oke. Berapa orang tuh, Pak? Kira-kira? Waktu itu lebih dari 200 kalau nggak salah ya. Wow, banyak, Pak. Iya. Lalu apa upaya dari perwakilan? Nah, waktu itu kami berupaya memfasilitasi pemulangan para WNI itu, khususnya jemaah tabligh ya. Jadi kita kerjasama dengan maskapai penerbangan Pakistan karena nggak ada pesawat waktu itu. Jadi kita berusaha mencarikan penerbangan dari Pakistan ke Indonesia. Direct langsung ya? Direct. Nah, kebetulan Pakistan juga mau memulangkan WN-nya dari Indonesia ke Pakistan. Nah, akhirnya karena pas waktunya, ya udah ketika berangkat dia bawa WNI, ketika pulang dari Indonesia dia bawa warga negaranya gitu. Sekalian gitu. Kemudian kalau terkait hal pemulangan WNI tersebut, ada maskapai dari itu kan merupakan proses diplomasi ya antara Indonesia dan Pakistan terkait dengan warga negaranya masing-masing. Biayanya itu seperti apa? Terkadang kan kadang masyarakat awam pengen tahu dong itu gimana ya, apakah negara yang tanggung atau ternyata masing-masing atau apa gitu. Kalau kasus Pakistan waktu itu repatriasinya mandiri. Repatriasi mandiri itu berarti WNI bayar sendiri. Oh, sendiri. Cuman ditalangin pemerintah dulu. Jadi mereka nanti kita bayar cash dulu di awal. Oke. Oleh pemerintah, tapi nanti WNI bayar ke kita gitu. Oh gitu, dalam jangka waktu ya nanti dibicarakan. Sebelum berangkat harus sudah lunas. Sebelum berangkat apa? Pesawatnya. Oke. Iya, jadi kan perusahaan maskapai Pakistannya nggak bisa menerima dari Indonesia ya, uang cash, nggak bisa. Betul. Jadi harus dalam bentuk uang setempat kan. Betul. Nah itu kita talangin dulu. Okay. Nah setelah ditalangin kita bayar full 180 orang waktu itu full kita bayar. Nah keluarga yang di Indonesia, keluarga WNI itu transfer ke rekening rupiah salah satu staf. Oh gitu, yang di Indonesia. Yes. Oke. Oh jadi prosesnya gitu ya, dibayar oleh negara dulu baru dibayar oleh pajak. Tapi tidak semua tentunya dong proses pelindungan WNI itu dibayarin dengan pribadi masing-masing. Ada beberapa yang di mana negara berperan penuh untuk membiayai 100% gitu kan. Nah, kalau di Pakistan memang tidak ada karena tidak ada WNI yang urgen. Mereka bukan WNI rentan. Oke, ada klasifikasinya. Yes, WNI rentan tuh biasanya mereka pertama tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan. Kemudian terlantar di negara tersebut. Yes. Dan tidak punya biaya pulang. Benar-benar kosong gitu. Iya, jadi mau nggak mau memang harus kita biayain. Nah, itu biasanya banyak di Timur Tengah gitu banyak. Oh itu banyak kasus seperti itu ya. Tapi kalau di negara-negara maju seperti kalau di Pakistan nggak ada. Pakistan hampir nggak ada. Apa di Vancouver? Apalagi di Vancouver. Oke, Pak Daniel. Balik lagi masih tentang kekonsuleran. Yes. Luar biasa sekali Pak Daniel pengalamannya. Jadi kita tahu gitu kan bahwa memang pemerintah benar-benar fokus terhadap perlindungan WNI dimanapun itu berada. Saya ketitipan beberapa pertanyaan Pak sebetulnya. Oke. Dari karena kan kita di KJRI Vancouver itu ada sosial media ya. Yes. Ada Instagram, ada Facebook Messenger, Facebook page, terus kemudian Twitter, belum lagi email dan ada emergency number juga kan. Terkait dengan kekonsuleran di sini banyak yang sering bertanya,
yang sedang berlangsung sekarang di masa pandemi ini, apakah boleh nggak sih sebetulnya kalau misalnya yang tinggal di wilayah kerja KJRI Vancouver ini mau pulang ke Indonesia, dan seperti apa peraturannya gitu. Karena masih banyak sekali yang bertanya sampai sekarang. Kira-kira prosesnya apa aja gitu. Sebenarnya intinya secara ringkas gitu ya, pada saat ini aturan kepulangan Indonesia itu sebelum pulang itu WNI ataupun WNA itu wajib memiliki hasil negatif tes PCR yang sampelnya itu diambil maksimal 72 jam sebelum jam pesawat take off. Jadi jam pesawat take off dihitung mundur 72 jam, itulah maksimal WNI atau WNA mengambil sampel PCR. Yes. Nah, kalau lewat dari itu biasanya maskapai menolak. Kalau lewat 72 jam. Artinya masih berlaku ya masa itunya. Iya, jadi sebelum jam take off ya, dari sebelum take off. Jadi kalau jangan sampai lewat dari 72 jam. Dengan lebih dari itu. Take off atau check in, Pak? Take off. Take off ya. Yes, take off. Nah, kemudian selain itu juga harus mengisi e-hack namanya. Itu bisa dilihat online, health card dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Yes, jadi bisa diisi online di situ, informasi ini tuh diisi, nanti akan diminta biasanya di waktu kedatangan di Indonesia. Kita bisa isi di negara yang kita secara tinggal. online, secara bisa online, ya? Iya bisa. Terpenting ada PCR tesnya dulu. Nah, itu nggak perlu PCR loh, e-hack itu hanya untuk memonitor dan mencatat WNI yang masuk ya. Nah, nanti kemudian setelah itu untuk WNI yang akan pulang itu wajib karantina 5 hari di hotel yang ditunjuk pemerintah. Nah, karantina 5 hari ini atas biaya WNI, jadi mereka bebankan sendiri, bayar sendiri, pakai dana sendiri. Nah, bisa di booking di awal sebenarnya. Nah, kalau ada yang minta daftar listnya itu bisa nanti minta ke hotline KJRI. Biasanya dia akan diupdate terus oleh Kementerian Kesehatan biasanya ya. Ada update terus hotelnya apa aja itu ada terus. Siap. Nah, sangat disarankan untuk booking di sebelum berangkat ya, sangat disarankan. Jadi jangan tiba sampai sana baru cari hotel. Booking, iya. Nanti ribet jadinya ya. Iya, jadi ribet. Kisaran kira-kira berapa, Pak? Kalau harganya saya kurang paham. Tapi list hotelnya tuh dari hotel bintang 3 sampai hotel bintang 5 ada. 3 sampai bintang 5. Iya. Wow. Berarti kita harus sudah make sure ya, booking hotel ya kan. Jadi sampai ketiba di Indonesia tuh sudah ada yang jemput dan lain-lain. Biasanya ya. Semuanya sudah terkoordinir dengan baik. Dan jangan lupa begitu tiba itu ada tes PCR on arrival. Ada lagi. Jadi begitu tiba dia akan langsung dites PCR. 1 kali. Kemudian setelah dia 3 hari kalau nggak salah, 3 hari di hotel, dia akan dites PCR kedua. Jadi 2 kali tes PCR pada saat kedatangan dan pada saat karantina wajib di hotel. Jadi walaupun memang kita sudah memiliki hasil tes PCR di negara setempat, di Indonesia harus lagi setelah sampai di hari pertama tiba di misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung tes PCR lagi. Biayanya sama, ditanggung oleh WNI yang akan sendiri pulang. Ya? Atau WNA. Wow. Nah, itu memang salah satu pertanyaan yang cukup banyak yang bertanya di beberapa platform sosial media kita, Pak. Jadi pertama tes PCR, kemudian isi e-health ya di Indonesia. Itu linknya sudah tertera di website KJRI Vancouver. Sebenarnya sudah ya, tapi harus dicek lagi. Kalau masalah linknya ehack.kemenkes.go.id. Sudah ya, jadi teman-teman semuanya bisa langsung masuk ke website KJRI ya Vancouver yang www.kamlu.go.id/Vancouver/ID biasanya. Jadi langsung aja diakses. Nanti kita akan update juga di sosial media kita di Instagram. Jadi biar langsung bisa diakses di sini. Oke, Pak Daniel. Ini karena memang kita harus mengikuti protokol di Vancouver. Jadi kalau di indoor masih harus menggunakan masker. Sebenarnya nggak enak juga ya, Pak. Agak gimana gitu, nggak ada ekspresinya. Nggak kelihatan.
Oke. By the way, ngomong-ngomong terkait dengan diplomat, Pak. Iya. Sebenarnya ada cita-cita pengen jadi diplomat atau memang dorongan dari orang tua kah atau memang dari teman atau Sebenarnya ada. ingin Iya jadi ada. diplomat? Dulu awalnya tuh waktu SMA ya. SMA itu udah kepikiran kalau dari kerja itu apa gitu. Iya. Waktu itu kepikirannya Kementerian Luar Negeri. Oke. Tapi nggak spesifik diplomat, tapi pengen kerja di Kementerian Luar Negeri waktu itu. Pengen jadi. Yes. Oke. Kemudian waktu lulus kuliah, kebetulan ada CPNS. Tahun berapa tuh? 2014 pertengahan, kalau nggak salah sih Agustus atau September gitu. Nah itu ada lowongan CPNS, akhirnya ikut. Sebenarnya saya dua kali ikut CPNS, 2013 dan 2014. Sama di instansi yang Iya sama. di Kementerian Luar Negeri. Nah keterimanya itu di 2014. Yang pertama sempat gagal. Gagal. Belajar dari kesalahan. Yes, belajar dari kesalahan. 2 kali tes yang kedua yang diterima. Gimana Pak rasanya udah jadi diplomat sekarang, Pak? Apakah merasa saya harus sudah memiliki tanggung jawab yang besar atau Jujur saya suka dengan pekerjaan ini, suka menikmati, yang enjoy gitu. Karena selain nature pekerjaannya yang sangat menantang, Oke. isu-isunya sangat menarik. Oke. Kemudian lagi-lagi saya bisa traveling kemanapun gitu. Iya, bisa. Ya bisa ketemu dengan orang baru, ketemu suasana baru. Satu hal yang saya sukai di Kementerian Luar Negeri juga, unit kerja saya itu selalu berpindah-pindah gitu. Jadi akan selalu ketemu suasana baru setiap 3-4 tahun. Oh, gitu. setiap 3-4 tahun. Jadi Yes. diplomat itu memang berpindah-pindah ya, Iya. divisinya ya, tidak hanya itu aja Iya. gitu ya. Jadi semua hal harus Mutasinya bisa. sangat fluid. Semua hal harus bisa berarti ya. Iya. Bisa dipelajari maksudnya. Iya. Memang harus diplomat dituntut untuk secara umum bisa tahu tentang diplomasi ya, terutama ya. Iya. Gitu. Along the way akan banyak input yang masuk. Tapi ada juga diplomat yang specialize-nya di hal tertentu, misalnya perundingan. Oke. Kemudian kalau perundingan itu khusus karena biasanya dia lulusan sarjana hukum ya. Hukum, jadi ya memang itu jalurnya Ya, gitu. terkait dengan perundingan Yes. ya. Kemudian terkait dengan Bapak sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Luar Negeri tersebut untuk tahun ini itu apa yang menjadi fokus, Pak? Di era pandemi inilah. Iya, yang Menjadi fokusnya itu apa sih? yang paling utama sebenarnya perlindungan warga negara Indonesia Perlindungan WNI di luar ya, negeri, iya. tentunya. Terkait dengan COVID. Yang paling utama ya terkait COVID. Paling utama ya. Yang terkait iya, COVID. kemudian yang kedua membantu pemulihan ekonomi sebenarnya. Pemulihan ekonomi. Iya. Oke. Ya Kalau kalau menjadi fokus Kementerian Luar Negeri sekarang ya. perlindungan WNI sudah pasti. Pasti. Karena kan kita representasi Indonesia di luar negeri. Mau tidak mau yaitu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk membantu pemulihan ekonomi sendiri itu kalau menurut saya pribadi itu sudah banyak yang dilakukan untuk mempromosikan, terutama untuk perdagangan, investasi. Kalau pariwisata mungkin ya sedang dipromosikan, tapi mungkin realisasinya tidak dalam waktu cepat gitu ya. Jangka panjang ke depan gitu ya. Tapi ada yang sudah dilakukan. Harus ada memang sudah upaya ada. yang harus Iya. dilakukan ya. Tetap ya, walaupun kondisi Tetap. dunia lagi seperti ini gitu. Yes. Pak. Keren. Terus kemudian Pak, Bapak sudah berapa lama di KJRI Vancouver ini? Saya tiba 31 Januari 2021. 4 bulan. Iya, jadi sudah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan di Vancouver. Langsung menjabat sebagai konsul protokol konsuler. Iya. Kira-kira selama 4 bulan itu sudah ada upaya apa yang dilakukan oleh KJRI Vancouver, khususnya terkait dengan perlindungan WNI di sini?
kegiatan apa yang direct langsung diberikan kepada masyarakat Indonesia di Kalau isu perlindungan WNI, waktu tiba itu saya langsung menangani isu WNI stranded, ya WNI stranded, jadi nggak bisa pulang dia. Oke. Jadi ada WNI yang nggak bisa pulang. Iya, jadi ada 3 ABK WNI kita di Tahiti. Dia tidak bisa pulang, penerbangan ada, cuman dia nggak punya visa. Oke. Jadi kita bantulah dari Tahiti, kita kerjasama dengan KJRI LA, koordinasi untuk membantu memulangkan 3 ABK itu, transitnya di Vancouver waktu itu. Oh, ke sini hanya transit aja. Iya, karena waktu itu dia tidak bisa lewat US karena ada salah satu orang yang pernah bermasalah imigrasi di US, jadi Oke. nggak bisa Jadi dapat nggak visa. bisa ya? Jadi akhirnya lewat Vancouver bisa. Oke. Kalau yang langsung kayak misalnya memberikan bantuan langsung Oke. kepada masyarakat atau student misalnya, pernah nggak? Iya, baru April kemarin. Baru ya? Iya, April kemarin kita kerjasama dengan Permika Vancouver Melakukan? distribusikan 100 care package. Oh, 100 care package Iya. untuk mahasiswa Yes, di Indonesia, di Vancouver. Iya. Isinya apa aja tuh Pak biasanya? Ya, makanan ringan, Makanan, kemudian suplemen, Suplemen ya minuman. tentunya ya. Iya. Oh, itu salah satu program dari Iya. protokol konsuler ya Iya. di KJRI Vancouver, memberikan care package langsung kepada mahasiswa. Itu sebenarnya inisiasinya dari Pak Permika, kita hanya menyediakan dukungan. Oke, jadi cukup aktif juga Pak Iya. di sini ya. Ya karena memang di podcast sebelumnya kita mengundang Judith, wakil ketua Permika, dia juga menyampaikan, saya ingat dia juga menyampaikan terkait dengan program tersebut. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi Pak Daniel, santai ya Pak Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan ini sebenarnya mungkin dari pihak konsuler atau pihak KJRI Vancouver sudah memberikan link dengan jelas dan beberapa persyaratan untuk perpanjang visa dan lain-lain. Simpelnya, boleh nggak sih Pak di-share syarat-syarat kalau misalnya ada WNI di sini yang mau perpanjang visa? Visa apa nih? Indonesia. Visa Indonesia. Visa Indonesia. Paspor Indonesia, Okay. sorry. Maksudnya paspor Indonesia. Terus kemudian ada WNA yang mau buat visa Indonesia. Itu secara simpel persyaratannya apa? Oke. Kalau paspor pasti udah tahu. Paspor itu syarat utamanya adalah mengisi formulir tentunya. Formulirnya online, Pak? Iya, nggak online. Dia bisa didapatkan online tapi diisi bisa secara manual. Oke. Nah, formulir diisi secara lengkap, selengkap mungkin. Kemudian mengisi surat pernyataan status kewarganegaraan, kemudian menyertakan KTP KK, akta lahir, kemudian izin tinggalnya di Kanada atau apakah permanent resident, apakah working permit, apakah study permit, itu juga harus disertakan. Kemudian yang paling utama juga adalah bukti tinggal. Bukti tinggal itu dokumen yang membuktikan bahwa WNI itu tinggal di Kanada. Contohnya bisa ID Kanada, bisa driving gitu ya? license, bisa dokumen lain apapun yang dikeluarkan lembaga di sini yang tertera nama dan alamat WNI. Oke, persyaratannya itu ya. Tapi semua persyaratannya memang sudah dicantumkan dalam website sebetulnya ya. Tapi memang menjadi common question banget gitu. Iya. Ya kami sering nerima permintaan gitu ya, udah menyertakan dokumen kurang gitu, jadi harus diminta lagi gitu. Oke, ada kekurangan dokumen biasanya. Dan satu lagi lupa tadi, paspornya juga harus paspor lama paspor lama WNI juga harus di. Oh, walaupun sudah habis, tetap harus dilampirkan. Yes. Oke, terkait dengan ini juga salah satu pertanyaan yang umum banyak. Kalau ada WNI yang butuh seperti sejenis SKCK itu bisa nggak di-provide oleh KJRI sebetulnya? Oke, kalau SKCK sebenarnya hanya bisa diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Perwakilan Indonesia di luar negeri itu tidak bisa. Tidak bisa itu. Menerbitkan tidak bisa. Jadi harus benar-benar pulang ke Indonesia. Iya, atau dia
WNI minta bantuan ke keluarga atau teman gitu di Indonesia untuk mencarikan SKCK. Oke, kalau dari perwakilan sendiri tidak bisa memfasilitasi ya? Tidak bisa. Kecuali surat kuasa dan lain-lain itu Iya, bisa. kecuali legalisasi dokumen, Legalisasi dokumen. kemudian legalisasi surat kuasa gitu. Jadi kalau SKCK tidak bisa. Tidak bisa. Terus aktualnya sampai detik ini tuh boleh nggak sih Pak kalau ada WNI yang mau pulang? WNI pulang bisa. Boleh aja. Iya. Kemudian boleh nggak balik lagi ke sini? Kalau balik ke sini juga bisa. Bisa. Tapi apakah dia harus permanent resident atau? Ya, paling nggak dia harus punya salah satu ya, permanent resident, study permit atau working permit gitu. Itu aja ya, tiga salah satu itu ya. Ya, nah untuk WNI yang tidak punya 3 ini, itu kalau mau ke sini, yang saya baca di sumber terbuka itu harus punya alasan yang kuat yang diterima oleh pemerintah Kanada sehingga diberikan visa untuk datang ke Kanada. Visitor ya. Contohnya punya keluarga yang permanent resident di sini gitu, atau Bisa punya berarti ya? bisa diberikan visanya bisa, tapi harus apply dari Indonesia gitu. Apply dari Indonesia. Iya. Bisa ya kalau Bisa. misalnya ada keluarga yang permanent resident. Bisa. Kalau misalnya seandainya student, dia pakai student permit, Bisa juga. bisa panggil orang tuanya Iya. misalnya. Bisa ya. Bisa. Cuman harus melalui Harus surat apply. referensi itu ya. Ya, harus apply dulu di Indonesia, nanti High Commission-nya Kanada di Indonesia akan mereview permohonan oke. visa itu. Kalau approve ya udah dapat lah dia. Oke. Nah, terus kemudian ya sambil buka Instagram ya Pak ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya harap sih bisa terjawab. Case-nya itu mau bertanya tentang perihal biaya untuk mendapatkan working permit. Biaya. Iya, jadi dia tuh sudah apply kerja Mhm. untuk mendapatkan working permit. Nah, kemudian dihubungi dengan agensi. Nah, kemudian agensi tersebut meminta fee 2.000 Canadian. Oke. Untuk immigration fee, biometrik dan lain-lain. Jadi dia tuh belum paham untuk aturan ketentuan. Agensinya apa? Apakah Kanada, pemerintah Kanada atau swasta? Jadi agensinya itu terdaftar dan aktif di RCIC. Oke, itu mungkin ini ya, apa namanya, jasa konsultan kalau saya bilang. Jasanya sebenarnya. Iya, jasa dia untuk Bukan fee untuk walking biometrik permitnya. dan lain-lain ya Enggak. sebetulnya. Yes. Jadi diminta gitu ya. Oke. Jasa konsultannya. Jadi Tapi dia kalau permasalahannya kalau emang agensinya sudah terdaftar di RCIC terpercaya Pak? harusnya iya dong kalau udah terdaftar. Oke ya. Iya. Mungkin itu fee ya. Fee dia. Fee dia Untuk ya. ngurus working permit itu. Oke. Ya memang mahal sih memang. Lumayan ya. Iya. Oke, pada balik lagi tentang kekonsuleran di Mm-mm. sini ya. Case-nya memang banyak beberapa WNI yang terkendala dengan jarak Pak. Iya. Jadi kan nggak semuanya di wilayah kerja KJRI Vancouver ini tinggal di Vancouver kan. Iya. Nah, yang ada di Calgary, Edmonton, terus di Yukon misalnya. Itu bagaimana Pak cara dari KJRI Vancouver untuk menjembatani dan memfasilitasi WNI yang jauh seperti itu? Oke. Jadi pertama-tama dulu memang ada pembuatan paspor manual namanya. Jadi Oke. WNI tinggal kirim dokumen saja, itu nanti kita buatkan, kita kirim balik. Jadi dia tidak perlu datang. Dulu tuh. Dulu. Cuman setelah ada sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, itu yang manual itu sekarang sudah ditinggalkan karena semua sudah terpusat di Indonesia, di Jakarta. Jadi semua dibuat di sistem. Jadi WNI itu untuk pembuatan paspor dia harus diambil biometrik datanya sidik jari, kemudian difoto, kemudian diwawancara. Nah, pengambilan biometrik foto itu semua by aplikasi, dilakukan oleh aplikasi. Jadi begitu diambil langsung masuk ke sistem, langsung terrecord ke Indonesia gitu. Jadi, nah untuk WNI yang tinggal jauh, lokasi domisilinya agak jauh, ya pilihannya antara dia datang ke kantor KJRI Vancouver, atau biasanya kita ada kegiatan juga si jempol, sistem jemput bola. Jadi kita datang ke lokasi-lokasi yang WNI-nya banyak dan membutuhkan paspor, kita datang
terus kita ngambil data biometrik mereka gitu. Oke, Intinya. jadi kita hampiri mereka Yes, gitu ya, iya. fasilitasi mereka. Tapi itu ini ya tergantung permintaan aja. Jadi kalau ada banyak permintaan, oke kita datang Oke. gitu. Kalau enggak ya nunggu permintaan banyak dulu baru datang. Terkait dengan masih dengan pembuatan paspor bagi WNI, Pak. Tentunya ada biaya yang dibebankan oleh WNI dong. Ya, Seperti di Indonesia juga kan pakai Ada. biaya ya tentunya. Kita ketahui bersama. Nah, cara untuk proses pembayarannya itu seperti apakah kita bisa WNI bisa bayar dengan cash atau dengan internet banking atau apapun itu? Selama ini bagaimana, Pak? oke. Kalau pembayaran kita tidak terima cash ya. Kalau Sama pembayaran. sekali tidak Iya. terima cash. Jadi sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kita sekarang udah nggak terima cash. Oke. Jadi semua transfer ataupun deposit langsung ke bank. Jadi semua terrecord. Oke. Ya, jadi KJRI Vancouver untuk biaya-biaya konsuler itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama wire transfer. Oke. Kalau wire transfer ini harus dicek juga biaya wire transfernya, biasanya ada biayanya kan. Biaya kirimnya ya. Iya, nah kemudian kedua dia bisa electronic fund transfer. Electronic fund transfer ini biasanya seperti TransferWise gitu. Oh, itu bisa ya? Bisa. Oh, bisa Oke. ya. Ya, transfer saya sering pakai tuh. Kemudian yang ketiga ya kalau nggak mau keluar biaya itu bisa deposit ke bank CIBC. Jadi datang ke cabang CIBC terdekat terus deposit uang ke rekening KJRI gitu aja. Oke. Jadi rekening kita yang di KJRI Vancouver ini dalam bentuk Kanadian ya? Iya. Nah, kita banyak juga nih pertanyaan kenapa nggak bisa interactive transfer gitu kan, karena lebih mudah dan nggak ada biaya gitu. Nah, rekening KJRI Vancouver ini bukan rekening perorangan, ini adalah rekening institusi. Nah, Oke. rekening institusi pemerintah terutama Indonesia itu tidak boleh authorized signature-nya hanya 1 orang, tidak boleh. Oke. Jadi harus dua orang. Nah, karena 2 orang signatory authorization, dia tidak bisa menerima interactive transfer. Jadi tidak bisa Tidak ya? bisa. Jadi ya mau tidak mau pakai salah satu Iya. dari 3 cara itu. Iya. Demi keamanannya, terrecord data juga. Ya, jadi rekening kas negara itu tidak bisa di signatory authorization-nya hanya 1 orang, Iya. tidak bisa, supaya ada check and balance-nya gitu. Betul. Transparansinya jelas itu ya. Iya. Bagaimana terkait dengan paspor WNI yang expired, Pak? Sebenarnya paspor expired itu memang wajib harus diperpanjang secepat mungkin atau memang masih bisa digunakan terkait misalnya WNI tersebut butuh nih Pak untuk pulang urgent, orang tuanya sakit parah atau apapun itu, paspornya expired Pak. Upaya apa yang dilakukan oleh KJRI Vancouver jika menghadapi case tersebut? Ada beberapa pilihan sebenarnya. Kalau paspor habis berlaku itu ya sudah tidak bisa dipakai. Oke. Maskapai juga nggak akan nerima. Oke. Nah, dia harus pilihannya adalah dia memperbarui bergantian paspor ke paspor baru. Jadi mengikuti proses tadi biometrik dan teman-temannya datang ngaji Vancouver gitu kan, bayar biaya. Atau kedua, kalau WNI itu pulang for good, Nggak pulang for good, tidak balik lagi, ada namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Jadi ini travel dokumen juga yang bisa dipakai oleh WNI untuk pulang 1 kali saja ke Indonesia. Oke. Jadi in case kalaupun misalnya orang tersebut orang tua sakit banget parah gitu dan ditunggu buat kehadirannya misalnya, apapun itu hal yang sangat urgent terkait dengan WNI tersebut, kalau paspor sudah expired, ya 2 cara itu saja. Tapi kalau misalnya tidak cukup waktu yang memperbaharui, apakah bisa dengan SPLP tersebut? Bisa. Pulang balik lagi bisa. SPLP hanya bisa dipakai 1 kali, pulang aja. 1 kali aja. Pulang aja. Kemudian nanti dia bisa berpanjang Iya, di bikin Indonesia. baru di Indonesia. Jadi SPLP itu mirip paspor, seperti paspor. Oke. Bentuknya seperti paspor. Oke. Dia tidak perlu ngambil biometrik. Dia cuman jadi WNI kirim data aja ke kita, kirim dokumen-dokumen kelengkapan, kirim foto, kemudian kita nanti buatkan SPLP-nya, kita kirim balik. Itu bisa dipakai untuk pulang. Oke.
Oke. Terkait dengan WNI di sini, Pak. Yang Bapak sudah beberapa bulan di sini kan, tentunya sudah mengetahui data yang ada. Ada nggak sih beberapa WNI yang sudah menjadi Kanadian dan dia ingin kembali menjadi WNI gitu? Possibility-nya bisa nggak, atau ada nggak pernah dapat case itu? Sudah pasti bisa. Sudah pasti bisa ya? Bisa. Ya, tapi ada syaratnya juga kan. Nah, syarat WNA menjadi WNI kan ada. Oke. Nah, itu harus diikuti juga. Syarat WNA menjadi WNI kan kalau nggak salah dia paling tidak harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. 5 tahun berturut-turut? Yes, atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Tanpa keluar sama sekali? 10 tahun bisa keluar masuk, tapi 10 tahun tinggal lama tinggal di Indonesia. Bisa keluar masuk bisa ya? Tapi 10 tahun jangka waktunya tinggal di Indonesia. Oke. Tapi kalau mau cepat ya 5 tahun di Indonesia terus gitu. Oke. Nah, itu nanti pengurusan kewarganegaranya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu sekarang sudah online sekarang. Semuanya online? Iya, ya? semua online. Kalau misalnya ada WNI yang sudah menjadi WNA kemudian ingin kembali lagi menjadi WNI, bisa daftar secara online ya? Iya, bisa. Begitu juga dengan WNA yang menjadi WNI ya? Iya. Nah, yang pure WNA maksud saya. Yes. Biasanya kan WNA itu datang ke Indonesia dulu. Visa dulu kan, visa atau izin tinggal. Nah, stay di situ di Indonesia 5 tahun, kemudian baru dia mengajukan naturalisasi kalau bahasa kerennya ya, menjadi WNI gitu. Jadi sekarang bisa online, kalau biasa udah online. Iya. Terkait dengan paspor, Pak, baik lagi. Ada waktu ideal nggak Pak saat WNI mengajukan permintaan perpanjang paspor? Itu KJRI sendiri memiliki standar batas waktu pengerjaan pembuat perpanjangan paspor nggak? Waktu idealnya maksimalnya sampai kapan WNI harus menunggu? Sebelum COVID itu harusnya 4-5 hari kerja. Selesai. Tapi hari kerja ya, bukan. Jadi kalau libur jangan dihitung. Iya, Senin sampai Jumat. Yes, 4-5 hari kerja. Itu waktu normal sebelum pandemi. Sebelum COVID. Iya. Setelah COVID? Setelah COVID, karena kita ada mematuhi protokol kesehatan sini dan kita 50% work from home. Iya. Nah, waktu pengerjaan juga jadi lama untuk paspor itu. Terbatas ya. Yes. Nah, untuk itu kita paling cepat tuh 10 hari kerja. Paling cepat? Yes. Maksimal paling lamanya? Maksimal paling lama bisa nyampe 2 minggu hari kerja. 14 hari kerjaan lah. 14 hari kerja baru selesai. Iya. Jadi benar-benar bisa 100% ya? Iya. 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ya? Iya. Maksudnya ya. Dari waktu yang normal biasanya ya. Dan itu saya yakin berdampak terhadap imigrasi Kanada juga di sini. Iya. Jadi semua, tidak hanya dengan Indonesia aja ya, maksudnya tidak hanya dengan pihak konsuler KJRI Vancouver saja seperti itu. Jadi semuanya juga seperti itu. Karena adanya peraturan pemerintah sini membatasi 50% work from home. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia WNI yang khususnya di wilayah kerja KJRI Vancouver terkait dengan perlindungan WNI atau konsuleran mungkin, Pak? Oke. Jadi untuk semua warga negara Indonesia ya di wilayah kerja KJRI Vancouver itu kami himbau untuk selalu mematuhi SOP kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi apapun itu sebaiknya ditaati karena itu juga untuk kebaikan kita bersama. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu warga negara Indonesia ada hal-hal urgent, itu ada nomor hotline KJRI yang bisa dihubungi 24/7. Oke. Tapi hal-hal urgent ya. Yang urgent ya? Iya, kalau mau curhat jangan di situ gitu. Jadi kalau ada hal yang mendesak bisa dihubungi 24 jam. Emergency benar-benar emergency ya. Karena namanya aja emergency number ya. Iya. Bukan curhat number. Bukan. Agak berbahaya kalau curhat itu. Ya kebetulan memang itu salah satu
fasilitas ya, Iya. yang nomor satu diprioritaskan oleh Iya. KJRI Vancouver terkait dengan WNI. Ya jangan lupa nanti kita akan simpan semua informasinya, website, nomor telepon, juga emergency number di description ya, di deskripsi di YouTube dan di Instagram juga. Sebenarnya kita sudah simpan juga Pak di Oke. sosial media kita. Jadi sebenarnya WNI bisa mengakses langsung. Cuman kan tidak semuanya bermain sosial media, masih dalam penyempurnaan mungkin semuanya gitu. Iya. Ada informasi terupdate mungkin Pak terkait dengan kekonsularan dari WNI yang mau ke Indonesia atau WNI yang mau ke sini? Kalau untuk aturan kepulangan Indonesia masih sama, tidak Masih ada bisa, perubahan. Tidak ada perubahan, masih sama. Baik. Jadi tetap harus ada hasil PCR negatif dan itu harus di print out ya, tidak bisa lewat HP gitu. Oh jadi semua ada hard copy. Harus hard copy, harus di print, bentuk fisiknya harus dibawa. Oke. Kemudian mengisi e-hack tadi, E-Health. gitu. Kemudian booking hotel. Booking hotel Ya. jadi sekarang. Kemudian untuk aturan ke sini, kalau saya baca di website resmi Dari Indonesia pemerintah, ke sini. ya, itu yang pertama hasil tes PCR 3 kali 24 jam kalau nggak salah, 3 hari kalau nggak salah, 3 hari sebelum keberangkatan, Oke. maksimal pengambilan sampelnya. Oke. Kemudian mengisi aplikasi ArriveCan. Nah itu harus diisi maksimal 42 jam sebelum berangkat. Di situ Berarti masih di Indonesia udah diisi. bisa. Nah itu isinya harus ada lokasi di mana WNI akan karantina mandiri. Oke. Jadi alamatnya harus diisi di situ, kemudian kontaknya juga diisi. Oke. Nah kemudian juga yang perlu diketahui oleh WNI yang akan datang ke wilayah kerja gaji Vancouver dan Kanada pada umumnya, itu ada kewajiban untuk mengikuti mandatory quarantine. Oke. Itu 3 hari di hotel yang ditunjuk pemerintah Kanada. Nah, Jadi sama seperti di Indonesia ya. iya, tapi biayanya $2.000 Canadian. selama 3 hari itu. Wah itu sekitar 20 juta sekian ya berarti. Yes. 3 Nah, hari 3 hari itu dipatok harganya $2.000 per orang. Mungkin per orang, tapi saya belum pernah. Iya. Cukup tinggi juga ya. Iya. Nah, selain itu juga ada tes PCR juga. Tes PCR on arrival juga di Kanada. Ya kalau nggak salah 350 kan. Yes. Oke, jadi seperti itu ya, cukup lebih mahal dan complicated ya kalau Iya. dari Indonesia mau ke sini. Jadi memang karena memang kondisi masih Covid, Iya. tahan diri dulu untuk bepergian memang dianjurkan. Hanya yang essential travel saja. Ya, hanya essential travel saja jika Yes. memang urgent banget baru bisa datang itu travel keluar negeri gitu, keluar Indonesia. Oke, Pak Daniel, terima kasih banyak tentunya. Sama-sama. Sangat informatif sekali semua informasinya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan para sahabat KJRI Vancouver ya dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita dan beberapa platform sosial media kita tentunya. Instagram di Indonesia in VC. Okay, thank you so much for all the information that you share to us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.